Oke, kembali lagi bersama saya Magrisa Apriansyah dalam podcast diskusi AJ, podcast yang menemani perjalanan hidup sebagai tempat sharing, tempat diskusi dan lain-lain, atau mungkin penghantar tidur lah, ya macam-macam lah kegunaan podcast. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat, karena para pendengarlah yang mungkin mensupport saya dalam rangka membesarkan podcast ini. Pertama, membesarkan nama saya dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini silahkan share, like, komen, diikuti podcastnya, lalu share ke teman-teman yang belum dengar lah intinya. Ya mungkin bisa jadi berguna, bisa jadi tidak sih sebenarnya. Tapi memang podcast diskusi AJ ini kepengennya itu membahas gejala-gejala sosial yang ada di Indonesia gitu. Walaupun dengan sedikit keilmuan yang ada gitu. Saya kan merangkum dari beberapa sumber semisal jurnal, buku atau dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk para pendengar silahkan like, komen, dan share. Untuk para pendengar baru, welcome to my podcast. Selamat menikmati podcast ini. Semoga dapat berkelanjutan ya. Untuk membahas beberapa hal, saya kepengen prolog dulu nih sebagai jembatan tuh. Jadi di Indonesia itu ada banyak keganjilan yang ada tuh. Saya bingung juga nih. Apakah ini dampak dari luar, ilmu-ilmu luar negeri kah? Atau tapi tidak hanya Indonesia sih sebenarnya, memang seluruh hal itu sudah terkodifikasi tuh. Seluruh hal sudah terkodifikasi, seluruh hal sudah disetting, tinggal pelaksanaan aja. Dengan contoh gini, kenapa orang berlomba-lomba pada kepengen putih? Saya itu tanya ke teman-teman perempuan saya itu kepengen putih karena dinilai lebih cantik pertama. Yang kedua, dinilai lebih punya uang dan lain-lain seperti itu. Jadi beberapa orang merubah penampilan itu dalam rangka merubah image seseorang. Nah, ini merupakan kenyataan yang sangat lucu bagi saya. Karena beberapa kenyataan ya, putih itu tidak selalu dilambangkan cantik pertama. Terus putih itu tidak selalu dilambangkan punya uang karena perawatan seperti itu di negara lain gitu. Tapi di negara Indonesia itu masih menjadi jarak mungkin. Jadi saya hari ini kepengen membahas tentang kelas sosial itu jahat. Kelas sosial itu jahat. Kenapa saya kepengen membahas itu? Saya ketemu teman-teman perempuan saya itu yang putih-putih itu karena kepengen dianggap tuh yang putih-putih, atau mungkin dia pakai emas dan lain-lain karena kepengen dianggap. Saya jadi punya ilham membahas kelas sosial itu jahat. Kenapa saya bisa mengatakan kelas sosial itu jahat? Kita dengarkan sampai selesai podcast ini dan semoga dapat menambah literasi dari para pendengar seperti itu. Mulai awal gini, untuk mengenal kelas sosial itu jahat, kita perlu tahu dulu tuh kelas sosial itu apa. Kelas sosial dibayangkan dengan cara sederhana seperti ini. Kelas sosial itu adalah sebuah teori dalam rangka menggolongkan pribadi maupun kelompok di dalam sosial dalam sebuah tatanan masyarakat tuh. Jadi kelas sosial itu menggambarkan pribadi atau kelompok dalam tatanan masyarakat.
Misal kalau pribadi ya mungkin kayak saya mungkin di dalam masyarakat seperti apa dan lain-lain. Tapi atau mungkin kelas kelompok, kita mengenal di India itu ada kasta Dalit. Kasta itu salah satu penggolongan kelas sosial tuh. Katakanlah di India itu kasta Dalit itu adalah kasta paling bawah. Itu penggambaran orang-orang India menggambarkan kelas sosialnya. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi kelas sosial itu menggambarkan pribadi atau kelompok di dalam tatanan masyarakat dalam rangka menunjukkan adanya perbedaan atau stratifikasi antara individu atau kelompok dalam masyarakat itu. Jadi kelas sosial menunjukkan adanya perbedaan atau stratifikasi antara individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Itu kelas sosial itu. Jadi penggambaran kita atau penggambaran kelompok kita itu di dalam sebuah masyarakat. Mungkin gini, paling mudahnya pribadi saya di dalam pikiran masyarakat itu seperti apa. Atau kalau yang kelompok, keluarga saya itu di dalam gambaran masyarakat itu seperti apa. Terus selanjutnya, kenapa saya bilang kelas sosial itu jahat? Ya namanya kelas itu selalu bertahap sebenarnya. Tapi entah kenapa kelas sosial itu tidak pernah naik dan lain-lain. Dan alasannya seperti ini. Kalau kita telisik lebih jauh, kelas sosial itu memiliki susunan tata kelas. Pertama lower class, middle class, higher class. Yang pertama kelas paling rendah, yang keduanya kelas menengah, ketiganya kelas paling tinggi. Nah, orang sekolah, ya namanya sekolah kan ada kelas ya, misal kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan mesti naik. Tapi kenapa kelas sosial itu seorang pribadi atau seorang kelompok itu tidak pernah naik? Misal kelas Dalit atau kasta Dalit itu di dalam kehidupan ya segitu-segitu aja, tidak akan pernah naik. Karena gini, kelas sosial itu sangat jahatnya menggambarkan setiap orang dan memberikan jarak pada orang supaya beberapa orang-orang yang ada di kelas bawah itu tidak dianggap. Misal di lower class atau kelas paling rendah, orang-orang yang tidak punya pekerjaan pertama, orang-orang yang mungkin mohon maaf pengemis, pengamen dan lain-lain itu di bawah lower class. Terus penggambaran kelas menengahnya adalah pegawai negeri pertama, keduanya guru, ketiganya mungkin pengacara, keempatnya itu pekerjaan-pekerjaan tetap lah. Nah, kelas tertingginya adalah kelas yang diisi oleh para pemilik modal atau pemilik uang yang besar tuh, tidak selalu dengan pejabat. Misal pengusaha, pejabat mungkin iya, tapi intinya kelas tertinggi ini, higher class ini dapat menguasai kelas-kelas di bawahnya. Jadi di dalam kelas sosial kita sudah disetting, misal pengemis, mohon maaf ini pengemis, pengamen, orang-orang yang tidak punya pekerjaan itu telah disetting untuk tidak naik kelas. Dan ini saya mengatakan kenapa jahatnya kelas sosial itu ada. Nah, ini merupakan ilmu teori dari Amerika Serikat, kelas sosial, analisis kelas sosial, atau dibawa ke Indonesia itu ilmunya stratifikasi sosial. Jadi kelas sosial itu sangat jahat. Ya namanya orang sekolah, ya namanya di dalam kelas itu kan selalu naik kelas. Orang yang tidak bisa naik kelas itu bila mana penilaiannya jelek. Nah ini sampai kapanpun orang-orang yang di lower class, misal di kasta Dalit itu selalu penilaiannya jelek. Dan selalu orang-orang higher class dengan kelas tinggi itu menguasai atau memonopoli supaya lower class ini tetap ada. Contohnya gini, kenapa lower class dan middle class itu tetap disuburkan di suatu negara oleh higher class atau kelas petinggi, kelas tinggi?
Pertama, orang punya usaha, pengusaha itu kan pasti punya pabrik. Nah, orang punya pabrik itu, pengusaha atau yang punya uang itu pasti liburannya tidak di dalam negeri itu sendiri. Pasti liburannya di luar negeri dan lain-lain. Nah, lucunya ketika dia punya produk, misal saya memprodukkan rokok tuh. Penikmatnya adalah kelas kelas rendah dan kelas menengah tuh. Kelas tinggi nggak mau tuh pakai produk sendiri, atau bahkan tidak mau pakai produk. Dia selalu lari ke luar negeri, cari hiburan di sana, bahkan cari rokok di sana. Misal cerutu lah, di Indonesia ada cerutu. Tapi orang-orang yang memproduksi cerutu di Indonesia nggak mau pakai cerutu dalam negeri. Nah, kita itu, kalau saya kan digambarkan nggak tahu nih, masuk ke kelas rendah atau kelas menengah, nggak mungkin kelas tinggi. Jadi kita itu disasar sebagai kelas-kelas yang konsumtif, yang kelas-kelas tidak terdidik dan lain-lain. Sehingga kenapa saya tadi bilang yang namanya sekolah kan naik kelas, tapi di dalam kelas sosial tidak bisa naik kelas. Karena apa? Kita kita terbuai oleh sebuah produk supaya lebih konsumtif. Dan rata-rata orang Indonesia itu memang rata-rata konsumtif sekali. Jadi itu penggambaran susunan tata kelas ya gitu. Apakah ada faktor penyebab tatanan kelas sosial? Saya nggak tahu nih. Entah kenapa, apa mungkin ada tolak ukur dari susunan kelas ini. Pertama, kelas sosial dari tadi kelas rendah, kelas menengah dan kelas tinggi itu difaktorkan adanya munculnya tiga kelas itu. Faktornya adalah pertama kekuasaan. Nah, saya tadi bilang orang punya modal selalu dia punya kuasa. Pertama kekuasaan, selanjutnya kekayaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, dan status sosial. Ya kekuasaan pasti. Setiap pemimpin di negara ini pasti kelas sosialnya itu tinggi, pasti dihormati itu. Nah, otomatis kalau dia punya kekuasaan, dia pasti punya kekayaan tuh. Karena orang-orang yang duduk hari ini sebagai pemimpin, entah di daerah, bupati mungkin, entah gubernur atau dan lain-lain, intinya wali kota, dia pasti minim-minim punya modal. Nah, pasti orang yang punya kuasa dia pasti punya kekayaan. Nah, orang yang punya kekayaan banyak itu pasti di apa kehormatannya lain dengan orang yang tidak punya uang. Di mana-mana misal dipanggil bos dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya faktor yang lain adalah keturunan. Saya mungkin anaknya siapa, anaknya mungkin jenderal, anak raja mungkin, atau anak pemuka agama dan lain-lain. Itu jadi apa ya, faktor susunan kelas juga tuh di dalam lingkungan masyarakat kita. Terus selanjutnya pendidikan. Ya orang memandang kan hari ini orang yang sudah kuliah minimal S1 saja, wah ini udah kelasnya beda nih. Bahkan orang tua ini nggak tahu nih, orang tua yang tidak kuliah, katakanlah kan tidak kuliah, anak menyekolahkan anaknya sampai kuliah, orang tuanya itu mesti dianggap kelasnya tinggi, sangat tinggi. Terus selanjutnya status sosial lah, ya mungkin sebagai penolong, sebagai penentu, atau mungkin Pak RT kan juga bisa tuh sebagai faktor dominan yang memenuhi di dalam kelas tertentu. Nah, jahatnya industri teori ini, teori kelas sosial ini, itu dapat menganaktirikan sebuah pribadi atau kelompok. Misal gini, kalau kita belajar di dalam kasta Dalit, itu anaktiri sekali
di negara India. Terus selanjutnya kita selalu memandang rendah kelas sosial nih, kayak orang-orang tatoan dan lain-lain tuh, memandang rendah. Padahal kalau di luar negeri itu tidak berlaku tuh. Nah, orang yang merasa tidak tatoan melihat orang yang tatoan itu pasti di dalam strata paling rendah tuh. Terkecuali orang itu punya ekonomi yang mapan, misal tatoan dia turun dari mobil dan lain-lain, itu pasti pandangannya beda. Tapi minimal kita melihat orang yang tatoan, tidiknya banyak, tiduran di pinggir jalan dan lain-lain, kita pasti memandang dia berada di dalam kelas paling rendah. Terus kenapa sebuah negara yang memperlakukan kelas sosial ini tidak bisa maju ya kayak negara Indonesia ini memberlakukan kelas sosial kan itu sangat kental. Bahkan masyarakat Indonesia itu sudah praktek dari dulu. Kenapa saya bilang yang mempraktekkan itu tidak bisa maju? Karena antara yang punya modal dan pekerjanya itu pasti ada jarak. Pasti ada jarak. Misal orang yang punya modal itu di dalam sebuah PT lah. PT kan ada marketingnya tuh. Lah, marketing itu kan selalu turun ke lapang tuh. Dia tahu permasalahannya, kenapa produk ini tidak bisa dijual, kenapa produk ini tidak laku. Tapi kenapa setiap kali di sebuah perusahaan itu malah memperkerjakan malah konsultan marketing tuh. Ini kan sebuah kerancuan. Jadi di perusahaan juga nggak maju juga, apalagi negara gitu. Terus juga garis batas yang tidak berlaku tuh. Kenapa garis batas yang tidak berlaku? Maksudnya gini nih. Orang yang menilai kastanya di bawah dari kita seolah-olah menganaktirikan, pertama ya bisa jadi, terus selanjutnya memandang rendah dan seolah-olah itu tidak ada harga dirinya. Ini berlaku pada dulu di Amerika Serikat tuh, di mana ras kulit putih dan ras kulit hitam itu sangat dominan kerasnya tuh, antara partai Republik dan partai Demokrat itu sangat kencang. Jadi di Amerika dulu orang kulit putih memandang orang kulit hitam itu sebagai budak, dan hak asasi manusianya pasti tidak terjamin. Jadi kelas sosial ini sebenarnya merusak dan jahat sekali untuk pribadi atau kelompok. Saya masih ketemu kok ya, kalau mau jujur-jujuran, beberapa teman saya itu masih sentimen terhadap agama-agama minoritas. Pertama, teman-teman saya itu masih sentimen terhadap suku-suku minoritas juga. Entah kenapa tuh. Ya pertama kalau saya lihat orangnya juga tidak jahat, sukunya juga tidak jahat, orang pemeluk agama minoritasnya juga tidak jahat, ya bisa-bisa saja. Tapi karena ada kelas sosial, jadinya hal yang terbangun itu pandangannya berbeda, dan jeleknya hal itu disepakati oleh banyak orang, bahkan masyarakat 80% dengan klausul yang sama tuh. Seperti itu. Jadi jeleknya kelas sosial ini sangat jelek tuh. Seolah-olah orang yang di luar kita itu tidak ada batasan lah, ya anak tiri lah, seperti itu. Jadi ini tidak punya hak asasi manusia dan lain-lain. Terus saya tadi cerita bahwa sebenarnya ilmu teori ini dikemukakan di Amerika Serikat tuh. Bahkan oleh Yanke dan saya nggak tahu itu disempurnakan menjadi teori analisis sosial tuh.
teori analisis masyarakat, teori analisis masyarakat sosial dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi teori ini ditolak oleh Karl Marx tuh. Karl Marx itu paling tidak suka adanya kelas di dalam masyarakat, semuanya sama ya. Karena ideologinya ideologi kiri. Jadi seluruh hal di negara ini tidak boleh dimonopoli oleh pribadi atau kaum tertentu, hanya boleh dimonopoli oleh sebuah negara. Seperti itu. Jadi ini teori yang buruk menurut saya. Jahatnya industri teori kelas sosial itu seperti itu. Dan semoga para pendengar ini minim-minim menghapuskan kelas sosial yang ada. Dan saya boleh cerita enggak? Ada cerita yang paling menarik di sebuah negara ini, dengan sebuah case yang mungkin menyedihkan untuk pendengar mungkin ya, ini mungkin. Jadi setiap hajatan atau setiap perhelatan pernikahan, entah sunatan atau entah kumpul-kumpul dan lain-lain, itu pasti ada yang menjadi minim-minim kelas sosial ini. Saya klaim dulu, minim-minim kelas sosial itu dipraktekkan di dalam sebuah tatanan keluarga tuh. Jadi minim-minim kelas sosial ini dipraktekkan ketika ada perhelatan, ya misal pernikahan atau sunatan dan lain-lain yang mengadakan hajatan. Itu pasti ada, atau mungkin kumpul-kumpul ya. Pertama ada orang yang ketempatan. Ada satu keluarga yang menjadi ketempatan. Yang kedua ada satu keluarga yang menjadi paling minimal itu tukang cuci piring. Paling contoh itu tukang cuci piring. Jadi misal keluarga A, misal ada sebuah keluarga ABC itu. Keluarga A sebagai tuan rumah, keluarga B itu sebagai tamu. Nah, keluarga A ini minta tolong terhadap keluarga C itu supaya dibantu bersih-bersih atau menjamu tamunya. Itu pasti banyak case ya seperti itu. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya normal-normal saja ini karena minta tolong atau minta bantuan. Tapi apakah kita itu tidak merasa kasihan? Misal saya pernah punya kejadian tuh, sebuah kumpul-kumpul, orang tua saya itu, ibu saya itu sebagai tukang cuci piringnya tuh. Saya kan merasa iba juga tuh. Nah, kenapa saya bilang kelas sosial ini merupakan teori yang paling jahat? Karena kita dikotak-kotakan. Dan seolah-olah kalau minta tolong kan boleh nih. Misal yang tadi saya ceritakan lah, ada keluarga A, B, C, keluarga A meminta tolong ke keluarga C untuk dibantu menghidangkan makanannya pertama, yang kedua membantu misal bersih-bersihnya. Kan bisa minta tolong tanpa harus kasih uang tuh. Ini mungkin case saya ya, tidak seluruh case seperti itu. Nah, ini kan paling tidak ini kan melecehkan setiap pribadi dan lain-lain. Dan semoga para pendengar ya bisa memahami lah bagaimana kelas sosial itu jahat. Oke, dari saya cukup sekian sharingnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Bukan like dan subscribe ya. Ya mungkin like dan subscribe dan komen dan share ya dibutuhkan lah, untuk saya kepengen melebarkan sayap lah untuk podcast ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih.